Assalamualaikum Sobat Sepansiks. Wah, ketemu lagi nih bareng Kak Fatur di sesi super spesial kita Ngabuburit Berfaedah. Sambil nungguin azan maghrib, kita bakal kupas tuntas semua rahasia buat menaklukkan asesmen PAI besok. Siapin deh catatan sama semangat kalian, soalnya ini bukan belajar biasa, ini strategi langit. Betul banget Kak Fatur. Sobat Sepansiks, coba deh, anggap asesmen besok itu bukan ujian, tapi sebuah misi. Nah, setiap misi itu kan butuh jurus andalan ya kan? Makanya, hari ini kita udah siapin 5 jurus langit yang dijamin bakal bikin kalian bukan cuma siap, tapi juga super yakin buat naklukin setiap soalnya. Oke, kita langsung tancap gas ke jurus pertama. Coba bayangin kasus ini ya. Kalian punya ketua kelas, tapi kok gayanya bosi banget? Maunya dilayani terus, suka seenaknya sendiri lagi. Nah, menurut ajaran Islam, sikap kita ke dia harusnya gimana? Apa kita harus nurut-nurut aja gitu? Nah, ini dia nih kunci jawabannya Sobat Sepansiks. Dalam Islam, kita itu emang diwajibkan buat taat sama yang namanya ulil amri atau pemimpin. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Ketaatan ini cuma berlaku selama perintah mereka nggak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ketaatan kita itu cerdas, bukan ketaatan yang buta. Nah, ini poin paling pentingnya. Coba deh lihat bedanya di layar. Pemimpin sejati itu fokusnya melayani, bukan minta dilayani. Mereka itu harus adil, bukan malah semena-mena. Betul banget. Jadi, kalau balik ke kasus ketua kelas tadi, selama perintahnya baik buat kebaikan kelas, ya kita ikuti. Tapi kalau sikap bosnya udah merugikan, kita justru punya hak buat ngingetin, tentunya dengan cara yang baik ya. Ingat, pemimpin itu pelayan umat, bukan bos besar. Lanjut jurus kedua. Sekarang, kita bakal main jadi detektif hukum Islam. Kita semua kan tahu ya, Al-Quran itu sumber hukum utama kita. Tapi ada pertanyaan jebakan nih. Gimana kalau ada sebuah aturan yang nggak disebutin secara langsung di Al-Quran? Contohnya, hukum makan hewan buas yang punya taring, kayak harimau gitu. Boleh atau enggak ya? Tenang. Detektif Islam itu nggak akan pernah kehabisan petunjuk. Kalau petunjuk pertama, yaitu Al-Quran, penjelasannya masih umum, kita langsung buka petunjuk kedua, yaitu hadis. Jadi, Al-Quran dan hadis ini tuh kayak partner kerja yang solid, saling melengkapi buat jadi panduan yang sempurna buat kita. Hadis itu punya beberapa fungsi yang keren banget. Pertama, namanya bayan at-takrir. Ini gampang banget deh. Ibaratnya gini, Al-Quran udah ngasih sebuah pernyataan, terus hadis datang buat ngecap dan bilang, siap, ini 100% valid. Jadi, hadis di sini tugasnya menguatkan apa yang udah ada di Al-Quran. Simpel kan? Fungsi kedua namanya bayan at-tafsir. Nah, ini tuh kayak buku manualnya. Al-Quran ngasih perintah umum, dirikanlah sholat. Oke, siap. Tapi gimana caranya? Berapa rakaat? Bacaannya apa aja? Semua detail how to-nya itu dijelaskan sama Rasulullah di dalam hadis. Jadi jelas kan? Dan ini dia jawaban untuk kasus detektif kita. Namanya bayan at-tasyri' alias pembuat hukum baru. Ini fungsi hadis yang paling penting buat kalian ingat baik-baik ya. Jadi untuk hal-hal yang tidak disebutkan sama sekali di Al-Quran, contohnya kayak larangan makan hewan bertaring tadi, hadislah yang menetapkan hukumnya. Kasus terpecahkan? Keren! Siapa bilang PAI isinya cuma hafalan doang? Salah besar. Jurus ketiga ini bakal ngebuktiin kalau PAI juga butuh logika dan ketelitian tingkat dewa persis kayak matematika. Siap-siap ya, kita bakal mecahin soal hitung-hitungan berdasarkan data konsumsi buah. Oke, Sobat 76, coba fokus perhatikan grafik batang di layar. Ini data konsumsi buah di minggu pertama. Ada jeruk sebanyak 1,75 kg, mangga 2 kg pas, sama belimbing 1,5 kg. Yuk, siapin kalkulator di otak kalian, karena kita bakal mulai berhitung. Dan ini dia daftar harganya per kilogram. Jeruk 20.000, mangga 30.000, dan belimbing 18.000. Ingat pesan kakak ya, teliti, jangan sampai salah lihat angka atau salah naruh koma. Dalam menghitung rezeki, setiap angka itu penting. Ayo coba dihitung total biayanya berapa. Udah ketemu jawabannya? Yap, totalnya adalah Rp122.000. Nah, jurus ini ngajarin kita buat meneladani salah satu sifat Allah yang mulia, yaitu Al-Khobir, yang maha teliti. Jadi bersikap teliti pas ngerjain soal itu sebenarnya bentuk ibadah juga loh. Oke, sekarang kita ganti suasana jadi sedikit lebih misterius. Jurus keempat. Bayangin kalian lagi ujian. Suasananya sepi, pengawas lagi nggak ngeliatin kalian. Tiba-tiba, ada godaan buat ngelirik jawaban teman. Pertanyaannya, apa benar nggak ada yang ngeliat? Jawabannya, salah besar.
Karena di bahu kanan dan kiri kita itu ada CCTV abadi yang gak pernah mati, gak pernah lowbat, dan resolusinya Super HD. Mereka adalah malaikat rakib dan atid pasukan langit Allah yang tugasnya merekam setiap detik kehidupan kita tanpa jeda. Betul banget. Malaikat rakib di sebelah kanan siap siaga mencatat semua good vibes atau amal baik kita. Sementara itu, malaikat atid di sebelah kiri mencatat semua bad vibes atau perbuatan buruk. Jadi, pas kalian milih buat jujur waktu ujian, apalagi di bulan Ramadan ini, itu adalah bukti paling nyata kalau kalian beriman dan sadar akan pengawasan mereka berdua. Nah, biar makin jelas bedanya malaikat sama kita, coba lihat perbandingan singkat ini. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sifatnya selalu taat, dan nggak punya nafsu sama sekali. Beda banget sama kita, manusia, yang dari tanah, tapi dikasih akal sekaligus nafsu. Justru itulah yang bikin setiap pilihan baik kita, kayak milih buat jujur, jadi sangat bernilai pahala. Akhirnya kita sampai di jurus pamungkas. Jurus kelima ini jurus yang paling kuat, karena isinya tentang membangun karakter kita dengan cara meneladani nama-nama terindah milik Allah atau yang kita kenal sebagai Asmaul Husna. Ini bukan cuma buat asesmen doang, tapi buat bekal seumur hidup. Yuk kita lihat gimana Asmaul Husna ini bisa jadi solusi karakter buat kita. Kalau kita iman sama Al-Alim, yang maha mengetahui, otomatis kita jadi semangat belajar. Kalau kita iman sama Al-Khabir, yang maha teliti, kita jadi cermat dan gak ceroboh. Iman sama As-Sami, yang maha mendengar, bikin kita jadi pendengar yang baik. Dan kalau kita iman sama Al-Bashir, yang maha melihat, kita bakal jadi pribadi yang visioner. Nah, ini contoh nyatanya. Jadilah kayak Ahmad. Dia meneladani sifat Al-Bashir, maha melihat. Dia punya visi, punya cita-cita, dan punya rencana buat masa depannya. Jangan sampai jadi kayak Amir yang apatis, masa bodoh, dan hidupnya tanpa tujuan. Sobat Sepansik itu harus jadi generasi visioner. Semangat! Sobat Sepansik, itulah tadi kelima jurus langit kita. Tapi, ingat ya pesan terakhir yang paling penting ini. Dapat nilai bagus di kertas itu penting. Dan kami doakan kalian semua dapat nilai yang terbaik. Tapi, nilai kejujuran, ketelitian, dan karakter kalian di hadapan Allah itu jauh lebih penting. Selamat berjuang di medan misi besok ya. Kerjakan dengan jujur dan teliti. Semoga Allah mudahkan semuanya. Kami yakin kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.